Salam semua, saya minta mohon maaf untuk mic-nya boleh di mute untuk sebentar ya. Kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, terima kasih. Kita akan dengar firman Tuhan. Pagi hari ini saya kasih judul adalah melewati pergumulan. Melewati pergumulan ya, kita nih sering orang bertanya ya, bahkan mendoakan supaya COVID ini cepat selesai gitu, tapi nggak selesai gitu. Jadi zaman pandemi ini menjadi pergumulan bukan hanya kita aja anak-anak Tuhan, tapi bagi seluruh umat manusia gitu ya. Saudaraku, apakah yang sedang Anda pikirkan sekarang tentang pandemi ini? Tadi saya katakan kan orang bertanya apakah ini akan berakhir? Saya pun tidak tahu ya. Semua kita kan nggak pada tahu. Kalau saya katakan ini masa ini sebagaikan badai topan atau gelombang tinggi yang sedang kita hadapi dalam perahu kehidupan kita. Bahkan kita sering berdoa untuk memberhentikan pandemi ini dengan meminta Tuhan untuk melakukannya. Sudah berdoa, kita udah hampir 9 bulan, tapi tidak berhenti-berhentinya juga pandemi ini. Malah di akhir-akhir ini dia semakin menguat gitu pertumbuhannya. Bahkan ada yang bilang katanya ini yang kedua gitu ya. Kita melihat juga di pandemi ini hamba-hamba Tuhan juga ada yang terjangkit COVID, bahkan gugur ya. Apakah dari kita ada yang berkata kepada Tuhan atau pada kita sendiri, hamba Tuhan saja yang imannya lebih tinggi dari saya terpapar. Bagaimana saya yang imannya tidak setinggi hamba Tuhan itu? Jadi hal itu membuat kita menjadi takut yang berlebihan. Stressingnya adalah kita menjadi takut yang berlebihan. Hamba Tuhan aja bisa sakit, yang doanya yang dekat sama Tuhan lah kalau dibilang seperti itu. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu naik perahu sama-sama Tuhan Yesus tidak bisa memberikan badai topan yang sedang berlangsung. Karena apa saudaraku? Karena kurang percaya bahwa Tuhan menyertai mereka di perahu itu. Muridnya sadar ya ada Tuhan Yesus di situ, tapi sepertinya tidak berkuasa di situ. Sehingga dia begitu rupa membangunkan Tuhan Yesus untuk memberhentikan badai di dalam perahu itu. Jadi itu pun terjadi pada banyak dari orang Kristen yang mungkin kita sendiri kita kurang percaya sehingga badai ini sepertinya tidak pernah kalah sama doa-doa kita. Pertanyaannya adalah apakah kita lebih percaya Tuhan Yesus atau sekarang yang lagi ramai, atau lebih percaya vaksin yang dapat memberantas COVID itu? Jangan salah bahwa saya bukan anti vaksin. Kalau besok saya diberi kesempatan, ya saya akan suntik gitu ya. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus adalah yang hal pertama yang Tuhan nasihatkan. Bukan cari vaksin, tetapi cari Tuhan Yesusnya itu. Ya. Nasihat Tuhan Yesus kan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus berdoa dengan kepercayaan penuh kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Percaya akan kebenaran firman Tuhan. Setidaknya sudah berapa ratus kali firman Tuhan itu setiap hari dibagikan. Ya.
Alkitab tidak berkata bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Alkitab mencatat orang yang beriman mengalami permasalahan hidup, tetapi mereka percaya pernyataan Tuhan, sehingga mereka boleh bebas dari pencobaan itu. Tuhan Yesus mengalami pencobaan yang berat, tapi ia percaya penyertaan Allah Bapa. Dan dia memang bahkan menjadi jaminan hidup kita untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan, mengalami pemenuhan kebutuhan kita, dan lain-lainnya. Kita lihat cerita lain, yaitu kita lihat Yakub harus melewati kelaparan pada waktu melanda muka bumi. Seperti kita sekarang lagi mengalami pandemi, kita lagi ada di daerah situ. Ini sekarang Yakub mengalami kelaparan pada waktu melanda bumi. Yakub kehilangan anak kesayangannya, namanya Yusuf. Sekarang kalau kita lihat Yusuf menjadi budak, menjadi orang tawanan karena dia di penjara. Bisa saudara baca, saya kebetulan lagi asik baca di kitab Kejadian ya. Dari baca saudara Kejadian 37 sampai Kejadian 46 itu cerita tentang bagaimana Yusuf menjadi tawanan, di penjara, dijual. Yakub mengalami kelaparan yang begitu rupa. Sepertinya tidak berhenti-berhenti, tiap hari ada di situ. Yakub ataupun Yusuf adalah orang-orang yang mengenal Allah Bapa tentunya ya. Tetapi harus melewati masalah hidup yang tak gampang. Pengharapan dan percaya kepada penyertaan Allah kepada Yakub dan Yusuf membuat mereka lepas daripada tekanan itu. Saya boleh katakan bahwa pikiran Yusuf, pikirannya Yakub selalu pada yang baik-baik pada mereka, bukan yang negatif-negatif yang mereka pikirkan. Jadi dia tahu bahwa kalau kita baca di situ penyertaan Allah lah yang membuat Yusuf berhasil katanya. Nah, saya katakan demikian karena ya di masa pandemi ini setiap hari kita dengar berita tentang COVID, sehingga ada orang, saya kalau broadcast sampai ada orang yang benci sekali dengan broadcast itu, ya. Dia rasanya nggak senang dengar itu, pikirannya jadi negatif. Bagaimana dengan kita semua sekarang ini? Apakah juga mengalami ketakutan yang mengerikan, yang sampai tidak tahu jalan keluarnya gitu ya? Apakah Anda dan saya adalah orang yang sangat berharap kepada vaksin itu, seperti bangsa Israel di tengah-tengah perjalanannya ke Kanaan, ingin pulang lagi ke Mesir dan berharap lagi kepada Firaun, nggak mau lanjut lagi, seperti firman Tuhan katakan pergi ke Kanaan. Vaksin itu penting ya, jangan salah saudaraku. Bila ada kesempatan silakan ambil, jangan sampai tidak. Sekarang lagi ribut itu ya, Ibu Rika di media diberitakan gitu, sehingga dicemooh banyak orang gitu. Pikiran kita menjadi negatif setiap hari karena mendengar firman itu, yang membuat imun kita menjadi turun. Firman Tuhan, saudaraku, adalah jawaban atas semua permasalahan itu. Kita lihat firman Tuhannya gitu. Kita harus meriset pikiran yang negatif itu kepada pikiran yang positif. Maka imun Anda dan saya akan bertumbuh. Caranya bagaimana? Bergaullah pertama dengan firman-Nya agar pikirannya positif itu timbul. Kepercayaan kepada Allah akan bertumbuh kalau kita suka bergaul dengan firman Tuhan. Jangan pikiran kita dimasuki dengan berita-berita yang banyak beredar di dunia sekarang ini. Sehingga sampai Pak Oscar menceritakan tentang pentingnya vaksin itu.
Mereka tidak terlalu mengemukakan berita-berita itu, cuman jadinya bahwa solusi itu bukan pada Yesus, tetapi solusinya adalah kepada hikmat dunia. Kita kesannya jadi harus bergantung pada dunia ini. Itu negatif, saudara. Jadi kita coba ada cerita, saya pinjam punya ceritanya Pak Oscar gitu. Cerita tentang di suatu pertemuan doa untuk tidak turun hujan, tetapi yang bawa payung hanya satu anak kecil saja, sedangkan yang lain nggak bawa. Yang lainnya teriak-teriak saja. Kita harus cari hikmat dalam menghadapi masalah-masalah ini. Payung apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi badai pandemi ini? Jangan ceroboh. Bila harus pakai masker, pakailah masker itu. Bila harus cuci tangan pakai sabun, cucilah tangan Anda. Bila harus jaga jarak, lakukanlah jaga jarak itu. Bila jangan berkerumun, ya janganlah berkerumun. Turutilah nasihat pemerintah itu, karena pemerintah itu Allah yang angkat atas kita, saudara. Nah, sekarang kita boleh dengar firman Tuhan ya, apa katanya, supaya pikiran kita selalu positif. Nah, mari saudaraku kita baca dari Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ini udah pembacaan yang berulang ya, tapi kita boleh ingat lagi firman Tuhan harus diulang-ulang supaya cetau di pikiran kita. Mari kita baca Filipi 4 ayat 8 dan 9. Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ingat ya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukan yang hoak, yang negatif, yang merusak itu kita pikirkan. Cari firman Tuhan sebagai sumber segala sesuatunya. Korelasikan firman Tuhan sebagai manual book hidup kita. Apa yang baik? Pakai masker baik nggak? Baik ya, pakai masker. Kita tahu, kemarin saya ada sharing ya, film. Ternyata memakai face shield tanpa masker nggak ada gunanya katanya. Terus saya cari lagi banyak referensi, ternyata semua orang-orang kesehatan bilang itu nggak ada gunanya. Jadi lebih bagus nggak usah pakai face shield kalau nggak mau pakai masker katanya. Jadi pakai masker, pakai face shield itu lebih bagus. Tetapi nggak pakai masker itu menjadi jari jelek. Berbahaya sekali. Jadi apa yang mulia, semua yang benar, yang adil, semua yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Yang baik-baik pikirin. Kita sehat, Tuhan Yesus itu baik. Pak Samuel pasti sehat. Pak Oscar, Bu Sinta kita lihat ada masa dia menjadi sehat dan kita lihat segar. Saya yakin pengharapan dengan Tuhan Yesusnya di situ letak kesehatannya. Walaupun ada hal yang harus mereka kerjakan, harus diswab, harus diisolasi untuk sementara waktu. Lalu ayat 9-nya berkata demikian, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, nasihatnya adalah lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau melakukan hal-hal yang positif, berdoa adalah hal yang positif. Baca firman adalah hal yang positif. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bukan karena gagah kita mengalami kesembuhannya, mengalami kasih karunia itu. Bukan karena hebatnya kita, bukan. Tetapi karena kebaikannya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, sehingga kita mengalami
anak kita percaya kita boleh mengalami kedahsyatannya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita hidup bersih, apa dan sebagainya kita lakukan. Lakukanlah itu, katanya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Firman inilah yang dulu sangat menguatkan saya pada waktu saya pertama kali saya divonis bahwa saya tersumbat 99% bahkan mungkin lebih. Tinggal sedikit lagi. Jadi pikiran-pikiran yang positif, firman Tuhan yang berkata-kata, nasihat-nasihat teman-teman saya yang baik-baik itu menguatkan saya. Sampai sekarang saya udah 4 tahun dan saudaraku besok bulan Januari saya akan tes lagi, tes namanya treadmill, dan semua treadmill tahun-tahun yang sudah 3 kali saya sangat sehat. Saya percaya itu berkat daripada Tuhan. Tapi saya lakukan, saya olahraga. Ada yang saya langgar, ada juga yang makan yang nggak boleh saya makan. Saya malu rasanya gitu ya. Tapi saya lihat Tuhan Yesus yang baik itu yang menolong saya. Pak Oscar kemarin sudah bagikan di awal-awal khotbah setelah dia sehat. Saya melihat, dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Karena apa? Saya lihat pikirannya positif yang ada di sana. Jadi saudara-saudara, Tuhan mau kita melakukan apa yang baik itu. Firman itu diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan. Hidup di dalam kasih karunia sering disalahartikan, saudara. Mau nilai bagus tapi nggak mau belajar, salah saudara. Lakukan belajarnya. Mau sehat tetapi nggak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau jaga jarak, karena dia nggak kelihatan ya, nggak mungkin saya sehat. Pakailah masker. Ada zaman yang sekarang memang baru ya. Firman kemarin dibagikan firman Tuhan tentang new normal. Mari kita berdoa sekarang. Mari kita tingkatkan pandangan mata rohani kita. Mari kita lakukanlah firman-Nya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Mari kita berdoa, saudara.